Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ghafiri dzambi wa qabilit taubati liman yatub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub wa ala alihi wa ashabihi minasyuruki ilal ghurub. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidzah, jamaah salat subuh, ya mudah-mudahan kita sekalian dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama setelah salat subuh kita taklim sebentar guna untuk menguatkan daripada iman Islam kita. Mudah-mudahan dengan perantaraan thalabul ilmi kita selalu diberi hidayah maunah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kami memulai majelis ini, marilah kita bersama-sama membacakan Fatihah, terutama kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, puncak dari segala ilmu. Kemudian yang kedua, para guru-guru kita, para tabi'in yang terus menjalankan lanjutan risalah ilmu yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW sampai dengan guru-guru kita. Sampai hari ini kita bisa menikmati semua kajian ilmu yang sudah sering kita pelajari. Mudah-mudahan segala ilmu yang kita dapat selalu mendapatkan manfaat guna untuk selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi wa qul inni atu salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ثم الفتح إلى رؤوس الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين، ونخصص إلى رؤوس سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا فاقد المقدم محمد بن علي بعله أصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن الطويل الحبيب عبد الرحمن الشكاف وأولاد الحبيب أكيل، ثم إلى أرواح الحبيب أبو بكر بن سالم، ثم إلى أرواح الحبيب أبو بكر الشقرا، ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن علي الحجاج صاحب راتب، ثم إلى أرواح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي صاحب المولد، وجميع ساداتنا من مشرق الأرض إلى مغربها، وجميع الأولياء من مشرق الأرض إلى مغربها، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. ثم الفتح إلى جميع آبائنا وآبائهم وآبائهم وأستاذنا وأستاذهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤتي درجات في الجنة وينفعنا بهم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. Alhamdulillah,
Marilah kita melanjutkan kajian ini khusus menjelang Ramadan. Kita akan kedatangan bulan Ramadan, yang mana bulan ini telah kita harap-harapkan kedatangannya. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika memasuki bulan Rajab seperti ini, Rasulullah sudah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang terkenal yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kami di dalam bulan Rajab, bulan Sa'ban, kemudian pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat sejak bulan Rajab sudah banyak berdoa kepada Allah untuk mengharap-harap Ramadan, mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Ramadan, seolah-olah seperti seorang kemanten yang akan dipertemukan dengan calonnya. Kalau sudah kemanten laki mau dipertemukan dengan calonnya, biasanya hati kita kan deg-deg. Ambil kita mempersiapkan diri, kita ada perasaan gembira yang luar biasa. Bahkan para salaf kita mempersiapkan Ramadan ini 1 tahun ini, 6 tahun awal sebelum Ramadan ini dibuat berdoa para salaf untuk mereka supaya bertemu dengan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan banyak berdoa, doanya itu kepingin bertemu dengan bulan Ramadan. Setelah Ramadan 6 bulan selanjutnya dibuat berdoa oleh para salaf kita untuk agar Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa qira'atana. Jadi dia berdoa, ya Allah, kabulkan puasa saya, sholat malam saya, pembacaan Al-Quran saya. Mereka selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita sudah memasuki bulan Rajab seperti ini adalah awal pelaksanaan kita untuk menuju hari pertaubatan kita. Jangan serta-merta begitu Ramadan seolah-olah Ramadan itu adalah hari yang langsung kita bertobat. Bagaimana orang tidak ada persiapan, langsung masuk di bulan itu, inginnya mereka bertobat kepada Allah. Khawatirnya demam panggung. Seperti seorang yang tidak pakai latihan, kemudian naik di atas panggung, kemudian dia akan demam panggung. Kalau sudah demam panggung, acaranya marat-marit. Gak bisa, marat-marit semua. Bisa-bisa gagal. Di dalam pertunjukan itu dia gagal karena tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan langsung naik panggung. Setelah naik panggung, demam panggung, marat-marit. Jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan kita demam panggung, kacau kita. Tidak pernah puasa, tahu-tahu puasa. Tidak pernah latihan di bulan-bulan Rajab, Sa'ban, puasa sunnah, tahu-tahu masuk bulan Ramadan. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak keluhan. Saya sakit mah, asam lambung, tidak bisa, ini, itu. Saya kerja keras, saya ini. Karena mereka tidak terbiasa untuk melaksanakan puasa. Sehingga begitu memasuki puasa, mereka demam panggung. Seolah-olah seperti orang demam panggung. Nah, oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Inna Rajab syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan sahru ummati. Rasulullah membagi 3 bulan istimewa ini sejak Rajab.
Ar-Rajab, Rajab adalah bulanku. Mengapa Rasulullah SAW mengatakan Rajab itu adalah bulanku? Karena Rasulullah mensyukuri ketika bulan Rajab Rasulullah dalam keadaan berkeluh kesah setelah ditinggal oleh istri tercintanya Khadijah, kemudian pamannya meninggalkan mereka, sehingga Rasulullah SAW di dalam hatinya ada hal-hal yang kurang. Kita nggak boleh menyebut Rasulullah sumpah, mungkin Rasulullah nggak ada sumpah, tapi namanya tetap manusia ya, ada hal-hal yang kurang enak, sehingga Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Habibullah, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hiburan? Kalau hiburan kita kan lain. Kalau hiburan Rasulullah SAW ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang ayatil kubra, tentang kekuasaan Allah yang luar biasa, yaitu perjalanan mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah melampaui Isra Mi'raj yang luar biasa, sering diceritakan oleh para ulama, perjalanan Isra Mi'raj yang luar biasa, itu setelah Rasulullah melaksanakan itu, kemudian Rasulullah menambah ubudiyahnya, ibadahnya kepada Allah, keimanan Rasulullah bertambah luar biasa, sehingga dinamakan bulan Rajab ini adalah bulanku. Inna Rajab bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, sehingga Rasulullah mengatakan Rajab adalah bulannya Allah, karena Allah telah mempertunjukkan kekuasaannya yang luar biasa di bulan Rajab. Allah telah mempertunjukkan di bulan Rajab. Kemudian di dalam bulan Sa'ban Rasulullah meningkatkan ubudiyahnya. Sa'ban luar biasa, lain daripada bulan-bulan yang lain, sehingga dinamakan syahri, bulanku. Karena di bulan itu Rasulullah SAW ibadah yang lain daripada yang lain, sehingga ketika bulan Rajab Rasulullah mengajak umatnya anibu ila rabbikum. Ketika bulan Rajab, segera engkau bertobat menuju Tuhanmu. Wastaghfiru min dzunubikum, mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Wajtanibul ma'asi, tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Ma'asi, maksiat-maksiat itu tinggalkan. Mulai Rajab ini namanya supaya tidak demam panggung, dibersihkan mulai bulan Rajab. Rasulullah mengatakan anibu ila rabbikum, anibu, taubatlah kepada Tuhanmu. Wastaghfiru min dzunubikum, mohon ampunlah atas seluruh dosa-dosamu. Wajtanibul ma'asi, tinggalkan seluruh kemaksiatan. Fi hadza syahril haram, di dalam bulan yang mulia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rajab, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab kita diharapkan untuk mempersiapkan Ramadan. Jadi Ramadan itu tidak sakal-sakal Ramadan kita sambut. Ya ini, mulai Rajab ini kita sambut Ramadan dengan di bulan Rajab ini. Kemudian kita memasuki bulan Sa'ban yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, as-Sa'banu syahri, di bulan Sa'ban Rasulullah meningkatkan ubudiyahnya, sehingga kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW bahwa di dalam Sa'ban, man a'zama Sa'ban, barang siapa yang memuliakan bulan Sa'ban, wattaqullaha ta'ala, dengan taat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amala bi ta'ati, dengan mengerjakan semua amal-amalan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amsaka anil maksiatih, sudah siap meninggalkan seluruh kemaksiatannya. Apa yang terjadi? Apa yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita? Yang pertama, ghafarallahu ta'ala dzunubahu, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita.
wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanah minal balaya wal amrad kullaha. Dan Allah akan menyelamatkan kita dari segala macam penyakit. Nah, ini perlu manfaat ini. Segala amrad kullaha, segala macam penyakit, wal balaya, dan musibah, bala, bencana, sampai kita bertemu dengan bulan Sya'ban yang akan datang. Rasulullah mengatakan, man a'dhama Sya'ban wa taqallaha ta'ala wa amala bi ta'ati wa amsaka 'anil ma'siyati ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanah minal balaya wal amrad kullaha. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diberi keamanan, wa amanahu min kulli ma yaqulu fi tilka sanah, di bulan ini sampai bertemu bulan Sya'ban yang akan datang, dengan diberi keamanan ya daripada penyakit, bala dan sebagainya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Setelah kita memasuki bulan Sya'ban, lah persiapan kita di dalam bulan Ramadan sudah siap mental semuanya. Umpamanya orang latihan, umpamanya orang akan naik panggung, itu sudah terlatih sejak Rejab, Sya'ban, Ramadan sudah lihai, Ramadan sudah pandai di dalam panggung Ramadan sudah lancar. Apa yang dipertunjukkan lancar. Nah, ini harapan. Jangan pas Ramadan kita ubyuk-ubyuk. Nah, itu akhirnya banyak orang-orang yang nilai Ramadannya ini disayangkan karena mereka tidak mempersiapkan diri. Sebab Ramadan ini luar biasa. Tidak ada satu amalan yang langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Ramadan. Kullu amalin bani Adam lahu. Semua amalan Bani Adam untuk dirinya sendiri. Illa shaum, kecuali puasa. As-shaum ana ajib. As-shaumu li wa ana ajibih. Puasa itu untuk aku, dia mempuasai dirinya untuk aku. Wa ana ajibih, dan aku sendiri yang membalas. Karena apa? Tidak ada. Siam, puasa ini ibadah yang sangat samar, sirrih antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, persiapkan diri kita mental, ya. Mental, iman, ya mental termasuk iman. Terus yang kedua, kita belajar yang sering diucapkan oleh para ulama mubaligh, mungkin orang-orang khatib-khatib Jumat, yang namanya nikmat ihsan. Mahwa ihsan. Apa itu ihsan? Nah, ini perlu, puasa ini ihsan ini harus ditampilkan. Mahwa ihsan. Nah, ini penting. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, mahwa ihsan, apa itu ihsan? Rasulullah mengatakan, al ihsan anta'budallah ka'annaka tara. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah di hadapanmu ada Allah. Kita melihat Allah. Jarang ya. Ketika kita ibadah, di pelupuk mata kita ada Allah. Wa in lam takun taro fa innahu yara. Nomor 2, kalau yang pertama ini kita sulit, Rasulullah mengatakan, apabila kamu tidak bisa melihat Allah, minimal kamu menyadari kamu kalau diawasi oleh Allah. Orang beribadah melihat Allah ini luar biasa. Mudah-mudahan kita berdoa ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya.
Ketika kita beribadah, kita melihat Allah. Kalau itu yang kita laksanakan, ketika kita takbiratul ihram di dalam sholat, padahal semua perilaku kita ini diawasi oleh Allah, tidak hanya sholat saja, tapi kita kepingin tahu cara, kan paling utama itu ketika kita sholat. Allahu Akbar. Setelah kita takbiratul ihram, sebenarnya kalau kita merasa diawasi oleh Allah, hati kita tidak kemana-mana. Contoh, ketika kita berhadapan dengan presiden saja, atau ya yang kelas ya presiden lah, lupa kita lupa apa yang di otak kita sudah lupa semua ingatan kita ketika kita berhadapan dengan presiden, saking senengnya, saking tegang dan senengnya. Begitu kelihatan presiden, semuanya hilang di otak kita hanya fokus kepada presiden. Nah ini ketika kita bertemu Allah kok nggak bisa fokus, ini persoalan. Ketika kita bertemu seorang presiden, fokus kita, mungkin yang lain-lain kita lupa, bener apa enggak? Saking fokusnya ketika mungkin kita ada persoalan, kita bisa bicara dengan presiden, mungkin kita fokus, perasaan yang lain-lain sudah nggak ada, fokus itu. Tapi kenapa ketika kita Allahu Akbar melayang, waduh kuncin tadi sudah tak kancing, sholat subuh Allah, rumah tadi sudah tak kancing, LPG sudah tak pateni, lampu sudah tak matikan, ini macam-macam keluar dalam otak kita. Allahu Akbar macam-macam. Nah di sini ini berarti ihsan kita ini kurang beres. Ya itu perlu latihan. Sebab Rasulullah mengatakan tidak dipaksa. Rasulullah mengatakan anta budallah ka'annaka tara. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah di hadapan Allah. Wa in lam takun tara, seandainya engkau tidak bisa melihat, fa innahu yarab, paling tidak kamu merasa diawasi oleh Allah. Nah, kalau sudah diawasi oleh Allah kan hati-hati, minimal hati-hati dalam segala tindak tanduk kita. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, Allah mengatakan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguhnya kami, kata Allah, lebih dekat daripada urat lehermu. Tidak dari urat lehermu. Oleh karena itu, ketika kita Ramadan, yang diperlukan apa? Segala sesuatu itu hanya karena Allah. Makanya ketika kita Ramadan, waktu kita tarawih, terakhirnya kan diajak bersama-sama nawaitu sauma. Lah ini tujuannya apa? Niat puasa. Besok aku puasa. Nawaitu sauma. Diniati. Supaya apa? Supaya kita ini artinya apa? Konsentrasi di dalam ibadah. Makanya ibadah puasa ini ibadah yang sangat sirih, nggak bisa serta-merta kita langsung melakukan puasa di bulan Ramadan itu. Makanya kita diberi 2 bulan. Saat diberi Rajab, Sa'ban, ini untuk latihan. Mulailah kita bertobat di dalam bulan Rajab. Sudah yang amalan-amalan yang tidak baik dan semuanya kita tinggal. Kita niat untuk berpuasa sunnah, Rajab, Sa'ban. Ini gunanya kan itu, untuk kita latihan memasuki bulan istimewa. Sebab apa? Begitu kita memasuki bulan istimewa, kita sudah bisa menjalani semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hadis qudsi itu katakan bahwa ketika awal bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala yaqul,
idza kana awal lailatul ramadan yaqulu Allah taala. Apabila awal-awal bulan Ramadan Rasulullah berfirman, man dalladzi yatlubuna fanatlubu. Mana orang-orang yang mencari aku mencari mereka. Mencari Allah, aku mencari mereka. Wa man dalladzi yastaghfiruna wa nastaghfiru lahu. Dan mana orang-orang yang memohon ampun kepadaku, aku berikan ampun. Siapa yang mencari aku? Man dalladzi yastaghfiruna wa nastaghfiru lahu. Wa man dalladzi yatlubuna wa natlubuh. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diminta. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bahkan dikatakan idza kana awal lailatul ramadan yandurullahu ilaihim birrahmah. Ketika memasuki awal Ramadan, Allah ini memandang kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Mengapa? Karena kita sudah mempersiapkan diri. Ramadan itu tidak terpaksa. Memang ada 3. Ada orang yang Ramadan, begitu masuk ke Ramadan, waduh, apa iki baru luwe maneh. Lawan lemes maneh. Nyambut gawe ku marat-marit. Ini, itu ada orang yang tidak peduli. Ramadan gak Ramadan wis pokoke aku jalan. Tidak ada getaran hati. Yang istimewa itu adalah orang-orang yang sebelum Ramadan sudah mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Ramadan. Man farihha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Barang siapa yang bergembira atas datangnya bulan Ramadan, niscaya Allah akan menyelamatkan tubuhnya dari sentuhan api neraka. Ini gembira. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza kana awal lailatul ramadan yandurullahu ilaihim birrahmah. Man nadara Allah ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abada. Barang siapa yang sudah pernah dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, la yu'adzibuhu ba'dahu abada. Allah tidak akan mengazab mereka. Setelah Allah memberi pandangan rahmat kepada mereka, berarti mereka sudah tidak akan diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mengharap pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya ketika awal Ramadan, inna Ramadan, sungguhnya Ramadan awaluhu rahmah. Pertamanya itu adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Setelah dipandang rahmat oleh Allah, 10 hari yang kedua maghfirah. Kita mulai ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ampunan. 10 hari yang terakhir ibadah kita baik, persiapan kita mulai awal sudah baik, niat kita sudah baik. Setelah diberi rahmat, kemudian diberi ampunan oleh Allah. Yang terakhir 10 hari yang terakhir hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu idkum minan nar. Kita dibebaskan oleh Allah dan dicatat di dalam tinta emas Allah, kita termasuk hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Apa gak seneng lah? Apa gak, jangan riyo-yoi. Riyo itu sebetulnya ungkapan kita gembira karena kita merasa sudah menjalani puasa, sehingga alhamdulillah menjalani. Semestinya gembira itu sejak kita mulai bertemu dengan Ramadan. Hari ini Rajab, Sya'ban, kita harap-harap bertemu dengan Ramadan. Setelah kita bertemu, ini kegembiraan yang luar biasa. Apabila kita bisa menjalani Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, makanya di akhirnya muncul Idul Fitri, kembali fitrah suci. Ini kegembiraan yang luar biasa kalau kita bisa menjalaninya. Laisa aid liman la bisa jadid. Ada satu makalah yang dikatakan laisa aid liman la bisa jadid.
bukan merayakan hari raya yang hanya dengan pakaian baru. Walaysa 'id liman ta'atuhu wa taqwahu tazid. Yang dikatakan hari raya itu ketaatan kita dan ketakwaan kita bertambah. Laisa 'id liman tajammala bil markub. Bukanlah hari raya itu hanya dengan mengendarai kendaraan-kendaraan baru. Walaysa 'id liman ghafara dzunub. Yang dikatakan 'id hari raya itu adalah ketika dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ungkapan daripada ulama. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian watsani ya'murullah ta'ala al-malaikah bil istighfari lahum. Yang kedua adalah ketika awal Ramadan Allah memerintahkan malaikatnya bil istighfari lahum untuk memberi doa istighfar kepada hamba-hamba Allah yang telah mempersiapkan dirinya menjelang Ramadan. Ini awal Ramadan loh ya. Yang dikatakan idza kana idza kana awal Ramadan. Kan awalun min Ramadan. Setelah kita dipandang rahmat, yang kedua watsani yaitu ya'murullahu ta'ala al-malaikat bil istighfari lahum, yaitu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memohonkan ampun kepada hamba-hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bergembira memasuki Ramadan ini. Wa tsalits an rahatu famusaib atyabu indallah min rihil misk. Ya, dikatakan oleh Allah, ini ungkapan dari Allah yang luar biasa, bahwa dikatakan oleh Allah bahwa yang keluar apa ini bau mulut orang berpuasa ini di dalam pandangan Allah lebih wangi daripada minyak misik. Ini luar biasa, saking mulianya. Ini ungkapan-ungkapan kadang-kadang tidak dimengerti oleh orang. Masya Allah, ini kan ungkapan. Ketika kita berpuasa, tidak saja sampai karena puasa sehingga bau mulut kita nggak enak, itu pun dikatakan wangi, lebih wangi daripada minyak misik. Ya Allah, luar biasa. Warabi'u yaqulullahu ta'ala lil jannah ittahidhi zinatak. Kemudian yang keempat Allah Ta'ala mengatakan kepada surga, persiapkan dirimu, hiaslah dirimu untuk menyambut orang-orang yang sudah menjalani ibadah puasa. Surga disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyambut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan yang namanya Ramadan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, seandainya umatku ini tahu tentang Ramadan, la tamannau an takunu sannatakullaha Ramadan, pasti mereka akan minta seluruh bulan diganti dengan bulan Ramadan. Li'anna ta'atuhu wa taqwahu maqbulah, karena ketakwaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunubal maghfirah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalu mudha'afah, semua amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wa amalu mudha'afah wal jannatu mustaqatul lahum, dan surga rindu kepada orang-orang yang berpuasa. Wal jannatu mustaqatul lahum, jannah itu rindu kepada orang-orang yang berpuasa. Makanya ini yaqulullahu ta'ala, Allah mengatakan kepada lil jannah, kepada surga, berhiaslah kamu untuk menyambut orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa. Wa yaqulu tuba li ibadil mu'minin hum awliyaih, dan Allah mengatakan beruntung orang-orang mukmin yang telah
melaksanakan ibadah puasa, mereka menjadi kekasihku. Hum awliya'i, mereka semua adalah menjadi kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisu yaghfirullahu taala lahum jami'ah. Dan yang kelima, Allah memohonkan, Allah langsung memberi ampunan kepada seluruh orang-orang yang berpuasa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mengapa harus dipersiapkan puasa itu? Puasa itu tidak sakal-sakal. Mari dipersiapkan mulai Rejab, nggih. Mulai Sya'ban, mulai hari ini, kemudian kita bertemu Sya'ban, melakukan hal-hal yang baik, kita tingkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini Ramadan ini luar biasa. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang menjalani Ramadan benar-benar dilakukan dengan iman yang kuat. Dengan iman yang kuat, dengan perhitungan dan iman yang kuat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang lewat. Dosa-dosa kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ini Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Yang penting apa? Kita mau melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan adalah hari-hari di bulan Ramadan adalah hari-hari kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul Allah difirman di dalam Al-Qur'anul Karim ketika syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man shahida minkum asy-syahr falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa idza sa'alaka ibadi. Ya, yang saya tuju, wa idza sa'alaka ibadi. Allah mengatakan kalau ada wa idza sa'alaka ibadi, apabila ada hamba-hambaku tanya tentang aku, anni fa inni qarib, katakan bahwa aku ini dekat. Katakan kepada mereka, aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i, aku akan mengabulkan doa-doa daripada hambaku. Ujibu da'wata da'i idza da'an, apabila dia mau berdoa. Tapi syaratnya di ayat ini ada kelanjutannya. Fal yastajibu li wal yu'minu bi, dua. Iman yang pertama, kedua, dia telah melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya dengan puasa itu tadi. Pelaksanaan puasa kita laksanakan dengan iman yang benar-benar beriman. Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ini Quran. Kalau di dalam hadis dikemas macam-macam, bahwa yang namanya puasa itu ghafarallahu ta'ala dzunubahu, kemudian istajab doa, mustajabnya doa di dalam Ramadan, itu semua poinnya di dalam Al-Quran. Bukan saja hadis yang mengatakan, tapi Al-Quran. Al-Quran yang berbicara. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Jadi Allah yang mengatakan, orang akan diijabah doa-doanya, dan seolah-olah orang itu dekat dengan aku, itu di dalam bulan Ramadan. Orang diijabah doanya, dan orang itu seolah-olah dekat dengan aku ketika dia sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan iman yang luar biasa. Makanya Rasulullah mengatakan, dengan ayat ini Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang man shoma puasa Ramadan diiringi dengan iman yang benar-benar iman, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosanya. Karena ayat ini bersandarkan pada ini, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'wata da'i idza da'an. Tapi idza sa'alaka ibad, apabila hamba itu memohon kepada aku berdoa, aku kabulkan. Apabila dia mau berdoa, tapi syaratnya fal yastajibu, melaksanakan Ramadan dengan benar, wajiban dari Allah dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah diiringi dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam ayat Allah surat Al-Baqarah itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Laksanakan puasa Ramadan ini sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang takwa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita persiapkan sejak mulai bulan Rajab ini, kemudian kita bertemu dengan bulan Sya'ban, kita banyak ibadah kepada Allah, amalan-amalan sunnah kita laksanakan, puasa-puasa sunnah kita laksanakan, apalagi puasa sunnah Sya'ban awalnya, kemudian pertengahannya sampai menjelang akhir. Tapi jangan sampai digandeng ya. Begitu mendekati Ramadan, jangan puasa nyambung. Jangan sampai nyambung. Jangan sampai Rajab, sekarang puasa Rajab, besok puasa Ramadan. Jangan nyambung. Boleh puasa, tapi yang penting jangan nyambung. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan di bulan-bulan istimewa ini, bulan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rajab ini adalah Syahrul Hurum, bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Rajab. Allah memuliakan 4 bulan ini, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, Rajab ini masuk dalam kategori Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa? Dengan bulan yang istimewa seperti ini, kita tidak bisa, artinya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung kita masih masuk Rajab, kemudian Sya'ban, mulai mempersiapkan diri kita, mental kita, tempat-tempat ibadah mulai dipersiapkan. Terus jadwal Ramadan kita persiapkan, kita niati Ramadan dengan selalu meningkatkan ketakwaan kita, sholat sunnah kita laksanakan. Jangan ada cara seneman, belum tentu kita bisa bertemu Ramadan yang akan datang. Kita persiapkan, makanya perlu fit, perlu sehat, ya perlu sehat. Kita persiapkan sholat sunnah, terus mengenai jadwal, terutama takmir ini, jadwal bagaimana persiapan perhiasan Ramadan ini, terus masjid, persiapan kita secara pribadi, pakaian kita, makanan sudah tersedia, ini biar tidak bingung. Rasulullah SAW mempersiapkan Ramadan luar biasa beserta para sahabat. Ramadan itu seperti riyoyo, bukan riyoyo bar. Ramadan malah sewenangnya nemen, ya. Ramadan bar malah masuk puasa ini yang kita harus gembira. Sebab yang dinilai gembira itu ketika kita masuki Ramadan. Barang habib dukhuli Ramadan, barang siapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadu ala niran, diharamkan jasadnya untuk tersentuh api neraka. Bukan ditinggal Ramadan, malah dikatakan idza kana akhir lailatul Ramadan, apabila di malam-malam akhir Ramadan, bakatis samawati wal ardi wal malaikati ajmain, maka menangislah yang namanya bumi, langit beserta para malaikatnya. Menangis. Ketika menangis ditanyakan oleh para sahabat, "Mayubkika ya Rasulullah, mengapa semuanya menangis?" Mengapa semuanya menangis? Karena zahabu Ramadan, perginya bulan Ramadan. Karena ketika Ramadan kita ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, doa kita diijabah oleh Allah, dosa-dosa kita dimaghfirah oleh Allah, luar biasa. Nah ketika itu terus kita ditinggal, lah ini tadi kan selesai, wah emang dah.
Makanya dikatakan oleh Rasulullah, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Seandainya umatku itu ngerti tentang Ramadan, la tamanau an taqulu sanatakullaha Ramadan. Pasti mereka akan minta seluruh bulan diganti dengan bulan Ramadan. Cuma kita kalau saya tanya mungkin gelap kira-kira Ramadan tak kalau Ramadan ini. Ramadan tak setahun itu Ramadan tak kira-kira mau tak. Padahal Rasulullah mengatakan lau ta'lamu, seandainya mengerti umatku, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, seandainya umatku itu ngerti tentang Ramadan, la tamanau an takunu sanatakullaha Ramadan. Pasti dia akan minta setahun diganti dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saya menekankan mari di dalam bulan Rajab ini kemudian kita bertemu dengan bulan Sya'ban. Nah, kita yang terakhir ini hari yang kita jujuk yaitu Ramadan. Tapi persiapannya Ramadan itu kan hanya kita waktu naik panggung. Tapi sebelum kita naik panggung, yang tidak demam panggung, kita persiapkan di dalam Rajab dan Sya'ban. Siap mulai puasa sunnah, qiyamul lail, kita bertobat kepada Allah, semua kita laksanakan. Mudah-mudahan kita memasuki Ramadan dengan gampang. Sudah tidak ada alasan, tidak ada alasan tidak ada alasan encok, tidak ada alasan lambung, tidak ada alasan macam-macam. Sekarang kan banyak alasan. Kalau itu terjadi, seluruh umat Nabi Muhammad SAW berpuasa dengan Ramadan, temenanan, wah ini yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun. Nah makanya Allah mengatakan baldatun thayyibatun. Kan dikatakan baldatun thayyibatun. Baldah, negeri yang baik adalah ketika wa rabbun ghafur, umatnya sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbun ghafur, Allah telah mengampuni. Nah kalau kita di tahun seperti ini sudah melampaui puasa-puasa, terus orang-orang mubalek, ustadz kiai sudah menerangkan mengenai Ramadan, tapi masih ada saja warung-warung yang ditutupi separuh, terus kakinya bergelantungan sak kaki. Warungnya ditutup, tapi lek didelok sikile wake. Iku sikil itu kaki-kaki itu kalau ditanyai siapa? Sikile sapa? Sikile soleh. Jenenge soleh, tapi gak poso, tak dadi seleh. Jenenge soleh, ya jenenge sapa? Ahmad. Jenenge api-api, jenenge Islam, tapi di warung poso ditutup tapi sikile gantul-gantul kabeh. Itu sakmono kae gitu kan. Warung itu lho, warung sing biasa gak laris, tambah laris. Sing biasa hari-hari biasa gak laris, poso tambah laris. Lebih sampai ngomong temenanan, lu saya ngomong gak koroan, saya ngomong temenanan. Pernah tak tanya satu hari, lek poso, mesti ini lek poso itu yang lek setia, tambah laris. Pesen tempe biasa sakmene, saya sakmene. Saya tahunya apa dari orang jual tempe? Saya ngaji di mana Sekarpuro. Orang jual tempe. Saya tanya, sampean poso iki ya padha ae dodol esuk ngene iki. Lho iya, Beb. Lho sampean lha ono sing tuku. Lho ya apa akeh Beb, ndak wong gawe nyiapno iku wis tuku esuk. Gak sore ta enggak. Gak dodol sing ndek gadang sore ae. Enggak, tetep esuk. Iya lho ya apa. Lak poso. Wong lak seneng blonjo sore. Oh enggak, Beb. Sampean lho tambah akeh aku. Warung-warung sing biasa ulak ke saya sakmene, iki tambah sakmene. Lho kok iso ngono? Iya, sebab rame. Warunge tambah rame. Akeh wong mlayu teko omahe kene gak ketok anake mlayu nang warung. Nah, iki sing garai. Wis mari bujar wis. Nah ngene. Lah terus ya apa kalau terus-terusan seperti ini? Makanya harus ada persiapan mental. Ayo kita mulai diniati ya. Kita ajak-ajak orang-orang. Kalau ini Masya Allah, orang-orang sini Masya Allah. Yang lain kita ajak-ajak. Ya mulai bulan Sya'ban, mulai bulan Rajab, Sya'ban, mulai bagus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa-dosa kita.
Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengabulkan doa-doa kita, hajat-hajat kita. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Kita dibarokai di dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban. Sebagaimana doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana wa sa'bana wa ballighna ramadhana. Allahumma barik lana rajaba wa sa'bana wa ballighna ramadhana. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Mudah-mudahan menjelang Ramadan ini, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diluaskan rezeki kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan kita. Saudara-saudara kita yang sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usia kita dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap kita bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Rezeki kita melimpah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan agar kita bisa bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan kita bisa melaksanakan semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuknya. Mudah-mudahan kita kuat dalam menjalaninya. Mudah-mudahan Allah menambah hidayah kita, memberi hidayah kepada kita, memberi keselamatan dunia dan akhirat, memberi keselamatan keluarga kita, diberi hidayah keluarga kita sehingga bisa mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Harapan kita nggak minta mulu-mulu, kita dapat membawa pahala Ramadan, kita peruntukkan di hadapan Allah sehingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khusu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحيلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باحتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدة تصحبي والحمد لله في بدء والتناهي والحمد لله في بدء والتناهي والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Sekian, apabila ada kata kami yang salah kami mohon maaf, yang sebenarnya kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.